Perjuangan dan langkah berani Bupati Minahasa Utara Jone Ganda dalam melakukan perlawanan hukum atas kepemilikan aset tanah milik Pemkab Minut, membuahkan hasil gembira. Setelah sebelumnya berhasil mengembalikan hak atas lahan di Bandara Samratulangi yang berpuluh tahun diklaim milik Pemkot Manado, kali ini Bupati Jone Ganda berkolaborasi dengan Kejaksaan Negeri Air Madidi, Kejari Minut, berhasil memenangkan gugatan atas 35 hektar tanah aset Pemkab Minut di 21 lokasi. Hal itu diungkapkan oleh Bupati Jone Ganda, didampingi Kejari Minut Yohanes Priaji dalam konferensi pers di Aula Kantor Bupati Minut, Jumat tanggal 22 September tahun 2023. Kami pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dengan Kejaksaan Negeri Air Madidi Minahasa Utara ingin menyampaikan penyampaian yang berita baik bagi kami, walaupun memang ini kita masih dalam tahapan-tahapan yang dalam proses, tetapi pada hari Rabu kemarin tanggal 20 September 2023 Pengadilan Negeri Air Madidi telah memutuskan dua perkara perdata yang bernomor perkara pertama 254 garing PDT.G garing 2022 garing PN garing ARM dan perkara nomor 256 garing PDT.G garing 2022 garing PN.ARM, di mana berdasarkan nomor perkara 254 tadi, penggugatnya adalah Bupati Minahasa Utara, yang kebetulan pada saat itu saya bersama-sama dengan Pak Kajari dan Jaksa Pengacara Negara hadir secara fisik langsung dalam sidang mediasi. Dua kali kami hadir secara langsung dan satu kali secara daring, yang menunjukkan komitmen pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan Kejaksaan Negeri Air Madidi untuk menyelamatkan aset negara. Yang nanti kemudian ya setelah inkrah kita akan mengadakan konferensi pers lagi untuk kita sampaikan berapa nilai real yang kita selamatkan. Sebagai gambaran, nilainya ini sangat signifikan besarnya, kemungkinan bisa ratusan miliar. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan bahwa dalam perkara nomor 254, penggugatnya adalah Bupati Minahasa Utara, tergugatnya adalah Daniel Metio Rumumpe, atas luasan objek sengketa seluas 6.416 meter, yang sudah melalui kesepakatan akta perdamaian nomor 132 garing PDT.G garing 2018 garing PN.ARM tanggal 5 September 2018. Kronologis untuk perkara nomor 254, bahwa objek tanah dengan luas 4.475 meter persegi ini yang berada di Desa Tumalungtung, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, dengan nomor folio 141 dan register 225, perolehan hak pada tahun 2006 berdasarkan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tanggal 14 Juni 2006 dengan harga perolehan pembelian sebesar 500 juta rupiah dari pihak pemerintah Kabupaten Minahasa Utara yang dibayarkan kepada Foni Anake Panampunan. Yang kedua, objek tanah dengan luas 9.000 meter persegi yang terdaftar pada register Desa Tumalungtung, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, nomor register 157, nomor 382, perolehan hak pada tahun 2006 berdasarkan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tanggal 14 Juni 2007 dengan harga pembelian sebesar 705 juta rupiah dari pemerintah Kabupaten Minahasa Utara yang dibayarkan kepada Foni Anake Panampunan. Adanya putusan pembatalan akte perdamaian dan pengesahan pembelian tanah pemerintah Kabupaten Minahasa tersebut, maka pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dapat mengurus sertifikat kepemilikan
atas tanah tersebut karena sebelumnya, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara terhalangi untuk membuat sertifikat kepemilikan atas tanah tersebut karena adanya akte perdamaian yang dilakukan pada tanggal 5 September 2018. Untuk perkara nomor 256 garing PDT.G/2022/PN.ARM, penggugat adalah Bupati Minahasa Utara. Tergugat Cynthia Gili Rumumpe. Total luas sengketa 87.161 meter persegi atau 8,7 hektar yang telah disepakati juga melalui akta perdamaian nomor 20 garing PDT.G/2019/PN.ARM tanggal 28 Februari 2019 yang meliputi 19 bidang tanah, terdiri dari kantor dinas lingkungan hidup 3024 meter, tanah kantor FKUB 2130 meter, tanah kantor inspektorat 2350 meter, tanah kantor dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana 1001 meter, gudang farmasi dinas kesehatan 590 meter, tanah kosong belakang PKK lapangan basket gedung olahraga 17.770 meter, tanah kantor dinas kesehatan 9.731 meter, gedung TPPKK 2.967 meter, tanah kantor dinas kependudukan dan catatan sipil 2.491 meter, tanah kantor gedung KB dan gudang pangan 619 meter, tanah kantor Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan 2.393 meter, tanah kantor dinas pendidikan 3.404 meter, tanah hutan kenangan 10.000 meter, tanah kantor sekretariat DPRD 8.826 meter, tanah kantor dinas komunikasi dan informatika 1.316 meter, rumah dinas bupati dan wakil bupati 12.879 meter, tanah kantor dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 1.551 meter, total 87.161 meter. Jadi teman-teman media bisa bayangkan bahwa lokasi ini sudah ditempati, sudah ada bangunannya, tetapi kepemilikannya masih belum sah, kepemilikan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Makanya atas gugatan tersebut di hari Rabu kemarin tanggal 20, Pengadilan Negeri Armadidi sudah mengabulkan untuk melakukan pembatalan terhadap perdamaian nomor 20 garing PDT-G/2019/PN.ARM tanggal 28 Februari 2019. Kronologis pembelian tanah kompleks perkantoran yang terbukti, ya, ini yang terbukti di pengadilan. Adapun objek tanah kawasan perkantoran pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Kelurahan Ermadi Atas Kabupaten Minahasa Utara adalah sebagai berikut. Tanah kompleks perkantoran seluas 350.075 meter persegi diperoleh berdasarkan pembelian oleh panitia pengadaan tanah pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dari Foni Aneke Panambunan dan Cynthia Gili Rumumpe melalui 3 tahapan pembayaran. Pertama, 3.250 juta tanggal 11 Juni 2007. Kedua, 2.750 juta tanggal 15 Juni 2007. Dan ketiga, 2.264 juta 975.000 tanggal 15 Februari 2008. Total keseluruhan pembayaran sebesar 8.264 juta 975.000. Tanah seluas 9.780 meter yang saat ini menjadi kantor dinas penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan kantor dinas kesehatan Kabupaten Minahasa Utara adalah aset pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, diperoleh dari pembelian sebesar 944 juta 578.000 pada tanggal 24 April 2009 telah bersertifikat nomor 10 tahun 2009 atas nama pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Tanah seluas 8.752 meter di atasnya terdapat bangunan rumah dinas bupati seluas 8.752 meter diperoleh dari pembelian sebesar 299 juta 670.000
pada tanggal 26 Februari 2013 sudah bersertifikat nomor 00030 tahun 2022 atas nama pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Tanah seluas 4.714 di atasnya terdapat bangunan rumah dinas Wakil Bupati diperoleh dari pembelian sebesar 153 juta pada tanggal 26 Juni 2013 bersertifikat nomor 00029 tahun 2022 atas nama pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Dengan adanya putusan pembatalan perdamaian dan pengesahan pembelian tanah pemerintah Kabupaten Minahasa Utara tersebut di atas, maka pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dapat mengurus sertifikat kepemilikan atas aset pemerintah tersebut karena sebelumnya pemerintah Kabupaten Minahasa Utara terhalangi untuk membuat sertifikat kepemilikan atas tanah tersebut di atas karena adanya akte perdamaian di atas yang dibuat pada tahun 2019. Itu adalah data-data yang kami sampaikan kepada teman-teman media. Mengapa? Karena kasus ini adalah kasus yang disorot oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sejak pertama kali kami, Bupati dan Wakil Bupati, menjabat tahun 2021 tanggal 26 Februari, kami langsung didatangi oleh KPK menanyakan tentang kasus ini. Karena sudah ada putusan perdamaian di mana mewajibkan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara untuk segera membayar atas putusan perdamaian tersebut. Tetapi atas inisiatif pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan Kejaksaan Negeri Madidi, kami bersinergi melihat, mempelajari kembali kasusnya, mencari bukti-bukti pembayaran yang sah yang telah disampaikan dalam penyampaian tadi, sehingga kami melakukan gugatan dibantu oleh Jaksa Pengacara Negara. Dan seperti yang disampaikan bahwa pada tanggal 20 hari Rabu kemarin telah diputuskan bahwa mengabulkan gugatan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara untuk membatalkan akte perdamaian yang telah dilakukan, yaitu dua akte perdamaian, yaitu 132/PDT-G/2018 PN ARM tanggal 5 September 2018 dan akte perdamaian nomor 20-PDT-G/2019/PN-ARM tanggal 28 Februari 2019. Demikian yang boleh saya sampaikan. Dari Kantor Bupati Kabupaten Minahasa Utara, tim wartawan surutbasuara.com melaporkan.